tidak lebih dari sebuah entitas yang ditotalisasi guna sekedar mengisi kekosongan permanen, kekosongan dari kematian primal father itu. Dengan kata lain, kata laki-laki dan perempuan bukanlah pemberian biologis. Mereka bukan lain adalah dua jalur dalam mana kegagalan simbolisasi mengambil bentuk. Artinya dalam sudut pandang antropologi filosofis, bagi Lakong, istilah atau penamaan laki-laki dan perempuan sungguh tidak relevan. Tidak ada perempuan, juga tidak ada laki-laki. Yang ada adalah subjek dan subjek yang berkekurangan. Karena yang ada adalah subjek atau subjektivisasi, maka dengan demikian tidak ada juga apa yang disebut dengan hubungan atau perbedaan seksual. Tidak relevan lagi apakah seorang heteroseksual ataukah homoseksual atau transseksual. Perbedaan seksual dengan ini harus dipandang lebih sebagai sebuah nama bagi deadlock of a trauma, of an open question, of something that resists every attempt at its symbolization. Dengan demikian hubungan atau relasi posisi antara subjek di sini tidak dapat lagi kita sebut sebagai seksualitas, melainkan seksuasi. Akibatnya, seksuasi bukanlah perkara bagaimana suatu relasi antar kelamin atau antar insan. Seksuasi adalah posisi subjek dalam berhadapan atau berkonfrontasi dengan keseluruhan hasrat, fantasi, serta bentuk-bentuk kastrasi. Seksuasi pada akhirnya adalah subjektivisasi. Inilah mengapa bagi Lakong, penjelasan mengenai seksuasi merupakan jembatan untuk menjelaskan etika. Nah, guna lebih memperjelas ini hubungan antara seksuasi dan etika ini, kita masuk ke dalam bagian lain dari tulisan ini, yaitu tentang media. Pelajaran yang lebih jernih sekaligus juga dramatis mengenai konfrontasi, seksuasi sebagai konfrontasi subjek terhadap fantasi dan keseluruhan simbolik di luar dirinya terdapat di dalam tragedi. Nah, salah satu tragedi yang secara khusus disebut Lakong untuk menjelaskan seksuasi adalah tragedi Medea karya Euripides ini. Nah, Medea ditulis dengan mengambil setting kota Athena tahun 431 sebelum Masehi. Tragedi ini mengisahkan kehidupan perempuan bernama Medea, suaminya yang bernama Jason, dan anak-anaknya, serta ada beberapa tokoh lain, tapi yang untuk mempersingkat kita pusatkan pada dua orang ini. Dikisahkan oleh Euripides sebagai seorang istri dan perempuan, Medea sudah memenuhi semua kewajiban. Demi menikah dengan Jason, Medea bahkan telah mengkhianati ayah dan bangsanya. Bahkan secara tidak langsung dengan menggunakan tenaga orang lain yang namanya Pelia, ia membunuh ayahnya sendiri, Medea ini. Sehingga oleh karena itu Medea harus rela hidup dalam pengasingan di Korintias bersama Jason dan anak-anaknya kemudian. Dalam tragedi ini jelas nampak bahwa betapa si pengarang Euripides berusaha menggambarkan bahwa Medea telah mencoba sekuat tenaga untuk menjadi istri terbaik yang memenuhi semua hasrat Jason, termasuk dengan membunuh ayahnya dan terbuang dari kampung halamannya. Untuk sesaat, perkawinan Jason dan Medea berlangsung tanpa pertikaian apapun. Tragedi dimulai di suatu hari, manakala Jason menyampaikan niat untuk mengawini seorang perempuan lain, yaitu perempuan Putri Kreon. Nah, masalah mulai dari sini. Medea sama sekali tidak bisa menerima niat Jason itu. Tapi Jason tetap meneruskan niatnya mengawini sang Putri Kreon. Medea mengalami depresi, ia kehilangan daya hidup dan meratapi diri setiap malam. Nah, ini ada kutipan dari tragedi itu. Ratapan-ratapannya Medea. Nah, di ujung ratapannya itu meluncurlah ungkapannya yang legendaris ini yang dikutip oleh Lakong. We women are the most unfortunate creatures. Nah, sebagai respon atas kekecewaan Medea, Jason kemudian mencoba membujuk Medea dengan rayuan, menawari segala kebaikan dan jaminan bagi hidup Medea dan anak-anaknya. Jason berjanji tidak akan menelantarkan Medea dan anak-anaknya. Ia akan mengurus semua kebutuhan mereka. Tapi Medea tetap tidak bisa menerima tanda petik kebaikan Jason ini. Baginya, begitu Jason mencintai perempuan lain, maka konsep memiliki sudah tidak memiliki makna apapun buat dia.
Dari situ kemudian media memutuskan untuk membalaskan sakit hatinya kepada Jason. Tetapi ia tidak ingin membunuh Jason. Baginya itu akan terlampau sederhana dan tak akan pernah bisa mengembalikan lagi apa yang telah rusak dan terenggut dari dirinya. Ia memilih untuk mencari titik paling memilukan bagi kehidupan suaminya. Maka ia memutuskan untuk membunuh pengantin suaminya dan anak-anaknya sendiri. Forget you love your son, forget you gave them life. Today remember nothing, tomorrow mourn them. For even if you kill your son, you once loved them dearly. My life has been all grief. Jadi, Euripides menunjukkan nilai moral dari tindakan ekstrem ini dengan menggambarkan rasa sayang Medea sebagai ibu kepada anak-anaknya di saat-saat terakhir memilukan kehidupan anak-anak itu. Bagaimana Medea berbisik lirik di telinga anak-anak itu. Bagaimana ia mendongengkan kembali siapa dirinya, siapa mereka, dan apa sesungguhnya harapan-harapan terbaiknya kepada mereka. Sebelum akhirnya secara mengerikan ia membunuh anak-anaknya. Nah, inilah tafsir Lakong kemudian. Di titik inilah seorang perempuan melampaui dirinya sebagai seorang ibu. Melalui tindakan itu, media menjejakkan sebuah contoh apa artinya menjadi subjek dengan menanggalkan semua sistem simboliknya, termasuk simbol sebagai ibu. Melalui tindakan itu ia merekah dan keluar dari depresi. Seluruh dirinya adalah tindakannya. Setelah tindakan itu, semua kata-kata adalah sia-sia. Terhadap tindakan ini, Lakong menafsirkan sebagaimana dicatat oleh Jacques Alain Miller ini dengan sebuah kesimpulan, media exits once and for all from the register, from the reign of the signifier. Dengan tindakan itu media keluar dari registrasi the symbolic, atau dalam istilah Schelling, media menendang dirinya keluar dari seluruh sistem simbolisasi. Dalam pandangan Lakong, media pada jantung situasi di mana ia sudah tidak lagi memiliki apapun dan tak lagi mampu membela dirinya. Dan dalam perang seksuasi ini, ia menemukan sebuah senjata maut untuk mengalahkan Jason. Senjata maut itu adalah dengan memotong bagian paling berharga dari dirinya. Ada kastrasi juga di sini. Senjata maut adalah dengan memotong bagian paling berharga dari dirinya, yaitu anak-anaknya. Inilah satu-satunya cara yang bisa dipahami oleh Jason terhadap penderitaan media itu. Di sini kita mesti mencatat bahwa pada mulanya ia melakukan tindakan itu untuk seorang laki-laki pada mulanya. Dan dalam sebuah konteks relasi dengan seorang laki-laki. Namun demikian begitu tindakan itu dilakukan dengan mengabaikan seluruh sistem penanda dan tatanan, menunda hukum, menunda moral, media melampaui motif awalnya. Disinilah kekuatan perempuan bagi Lakang. Perempuan memiliki kapabilitas untuk keluar dari logika to have. Ini tidak dijelaskan di dalam matriks seksuasinya itu. Tetapi dalam Angkor dipertegas bahwa salah satu yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam seksuasi adalah perempuan bisa keluar dari the logic of having ini. Every woman is capable of going as far as not having and of being a woman through not having. Dengan kata lain, seorang perempuan memiliki kemampuan untuk tidak menjadi perempuan. Seorang perempuan adalah subjek in optima forma. Yang pada titik ini ia bukan lagi seorang perempuan. Dalam bentuk dalam formulasi seksuasi Lakong di atas dan tafsirnya terhadap media, jelas di sini bahwa Lakong secara implisit memiliki semacam tipe ideal, katakanlah tanda petik ya, tipe ideal mengenai siapa itu perempuan dalam kaitannya dengan relasi dengan laki-laki. Ketika Lakong memposisikan perempuan dalam formulasi, tidak semua makhluk bertutur berada di bawah fungsi falus, maka posisi di luar fungsi falus itu menunjuk pada transformasi perempuan sebagai subjek. Di sini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Lakong dengan menggunakan istilah Miller memiliki aspirasi mengenai siapa itu perempuan sejati dan siapa itu perempuan palsu, atau yang dia sebut dengan, saya nggak bisa tepat menyebut dalam bahasa Perancis, jadi saya sebutnya dengan postiche woman.